Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu jenis peperangan yang terbukti menghabiskan tenaga tetapi tidak berguna sedikit pun, yaitu peperangan di antara anak-anak Tuhan. Kepicikan ini seringkali mendominasi kehidupannya, sehingga tanpa sadar menyingkirkan kelaparan rohaninya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak memilih anak-anaknya yang paling hebat, tetapi Dia memanggil setiap anak-anaknya untuk menggenapi rencananya atas kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, masing-masing kita diberi talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Jika kita mengerti ini, maka kita tidak akan seperti adu kambing. Contohnya, kita saling berkompetisi, saling menghimpit, saling bertengkar, dan saling membinasakan. Ego kita lebih besar dibandingkan kesadaran rohani kita. Sakit hati lebih mendominasi hidup kita sehingga kita sulit untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lowongan pekerjaan yang selalu terbuka dan yang memberikan upah terbesar di sorga dan di bumi adalah menjadi pelayan Tuhan. Syaratnya sangat sederhana, yaitu hanya menjawab, "Saya mau Tuhan." Maka Dia yang akan memampukan kita. Tidak dibutuhkan pengalaman, hanya dibutuhkan keberanian, kesungguhan, dan rela hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Seorang manusia baru sukses menjadi hamba jika dalam melakukan pelayanan didasari kasih tanpa syarat akan Allah dan sesama. Pelayanan adalah melakukan apapun dengan penuh kasih dimanapun Tuhan taruh kita. Yang Tuhan lihat bukan yang kita lakukan, tetapi apa yang mendasari apa yang kita lakukan. Bagi setiap orang yang memiliki kemurnian hati di dalam melayani Dia, ada suatu anugerah yang tersembunyi yang tidak dapat dimakan ngengat dan karat, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pelayan yang benar memikirkan pelayanannya sebagai sebuah kesempatan tertinggi dari kehidupan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dan sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Jadi, jika melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, orang bisa melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Syarat yang Tuhan Yesus berikan, yaitu kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib setiap hari. Mengapa kita harus menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara?
karena kita harus mengambil karakter hamba. Hamba adalah seseorang yang mempunyai kedudukan yang sangat rendah. Bahkan dia tidak memiliki lagi kebebasan terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak juga orang yang mau melayani tetapi tidak mau berjuang untuk memiliki karakter seorang hamba, sehingga mereka gagal menjadi pelayan yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga tergenapilah firman, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak pernah mengenalnya. Meskipun mereka bernubuat demi namanya, mengusir setan demi namanya, dan melakukan banyak mujizat demi namanya. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jikalau kamu bebas dari ajaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak kesalahan istilah dalam dunia rohani. Misalnya, pewarta disebut sebagai hamba Tuhan, padahal kita semua adalah hamba Tuhan. Melayani Tuhan sebagai pesuruh Tuhan, melakukan berita Injil. Istilah yang salah ini tanpa sadar akan mempengaruhi kriteria kita ataupun karakter yang Tuhan inginkan berada di dalam kita, sehingga kita tidak lagi mempunyai karakter ilahi atau Yesus, tetapi mempunyai karakter seperti karakter iblis atau dunia kegelapan, yaitu kita bisa menunjukkan sifat mudah iri hati, mudah menghakimi, tidak mengampuni, sulit sekali memuji orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 5 karakter hamba yang harus kita miliki sesuai dengan karakter Allah. Yang pertama, harus selalu siap. Hamba identik dengan budak, tidak punya hak apa-apa karena sudah dibeli oleh tuannya. Kita adalah hamba Tuhan yang selalu harus siap memberitakan firman Tuhan. Bahkan pada situasi dampak dari COVID-19 yang masih ada pada saat ini, itu tidak menjadi penghalang untuk kita semuanya untuk selalu siap melakukan perintah Tuhan, untuk selalu siap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, pada karakter yang pertama, kita harus dituntut selalu siap memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karakter yang kedua, selalu memperhatikan kebutuhan orang lain. Seringkali kita kehilangan kesempatan untuk melayani karena kurang peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Mari kita tinggalkan sifat keegoisan kita. Kita harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain, bukan hanya memperhatikan kebutuhan pribadi kita. Karakter yang ketiga, melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memakai itu untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai hamba, sebagai pesuruh,
sebagai budak, kita dituntut untuk melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang keempat, selalu setia pada tugasnya, melakukan pelayanan sekecil apapun tugasnya itu. Tuhan menginginkan kita dan mengharapkan kita supaya kita tetap setia dalam tugas panggilan kita. Kita melayani sebagai kaum bapak di tengah-tengah rumah tangga, sebagai kaum ibu di tengah-tengah rumah tangga, sebagai anak di tengah-tengah rumah tangga. Kita mengambil tugas masing-masing, yaitu memberitakan firman Tuhan dalam tugas sekecil apapun itu. Dan yang terakhir, selalu rendah hati. Tuhan menginginkan kita menjadi pelayan yang selalu rendah hati di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan menuntun kehidupan kita sebagai pelayannya di tengah-tengah dunia ini, memberitakan firman Tuhan dan selalu menjadi contoh di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom.